Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman semua. Terima kasih sudah dapat hadir di webinar Perdana Rupinkom. Eh, untuk peserta sendiri, Mbak Natasha Fresila, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Siang Mbak Claudia, Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Oh, sebentar, ada yang ingin masuk. Hai Mbak Claudia. Sebentar. Ya, sudah. Ya, selamat siang semua. Dan yang baru bergabung, selamat datang di webinar Rupinkom. Karena pukul sudah menunjukkan 1:10, lebih baik dimulai ya Pak Indiwan. Oke, silakan. Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di webinar Perdana Rupinkom. Sedikit penjelasan sebelum saya memperkenalkan diri. Rupinkom sendiri adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang jurnalistik, public relation, dan marketing komunikasi, yang awalnya dimulai dari kegiatan diskusi, penulisan buku, riset, dan telaah bidang komunikasi. Kemudian saat ini berkembang menjadi sebuah startup bisnis yang melayani pelatihan, riset, penulisan buku, dan di bidang komunikasi. Untuk pekan ini, pelatihan yang akan diadakan dari Rupinkom sendiri berjudul Metode Framing untuk Skripsi Anak Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Claudia Sinta Oktowibowo. Saya saat ini mahasiswa S2 di Universitas Gadjah Mada dan merupakan bagian dari Rupinkom yang akan menjadi moderator di pelatihan hari ini. Mungkin dari Pak Indiwan, apakah sudah siap untuk membawakan presentasinya? Oke, silakan bisa. Baik, silakan dimulai Pak Indiwan, sudah direkam. Oke, ya. Selamat siang teman-teman ya. Ya, Yang jadi Pak. jadi kita ini setiap hari Sabtu itu rencana akan memberikan semacam kita akan metode-metode akan kita gelar ya. Nggak apa-apa kalau sekarang belum banyak yang hadir, tapi nanti minggu depan kita metode framing yang lain. Sekarang kita bicara metode framing Robert Enman yang paling gampang ya. Setelah itu minggu depannya kita akan bicara metode framing Pankowski dan Gamson yang agak lebih sulit. Minggu yang ketiga kita akan bicara metode semiotika Charles Sanders Peirce yang sekarang banyak dipakai oleh anak-anak komunikasi. Setelah itu kita minggu keempatnya kita akan menggelar bagaimana metode semiotika Roland Barthes terkait dengan penelitian-penelitian anak-anak marketing komunikasi dan anak-anak dari visual yang lain ya seperti prodi film dan sebagainya. Oke, sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang metode framing? Mbak Natasha mungkin bisa cerita metode framing sudah tahu? Belum Pak, secara keseluruhannya. Oke. Belum. Anda skripsinya apa rencananya? Charles Sanders Peirce Pak. Aduh, nanti ikut ya yang ketiga ya Iya, secara siap resmi ya. Pak. Siap, Jadi siap. ini sebenarnya metode framing itu salah satu dari metode analisis wacana. Salah satu ya. Jadi metode framing itu biasanya objek yang dikaji adalah berita. Berita ya. Berita yang ada di media, baik cetak maupun online. Sedangkan semiotika biasanya kita mempelajari iklan, mempelajari film, mempelajari tayangan video klip gitu ya. Jadi yang bersifat visual tuh biasanya pakai semiotika. Mbak Natasha judulnya apa untuk semiotikanya? Judulnya Mbak Natasha. Halo? Makna pesan iklan Pak. Makna pesan iklan Burger King di Ya. Instagram. Posternya Pak yang saya analisa. Ya, nanti Anda pakai Charles Sanders Peirce itu ada Anda mencari jenis tanda apa indeks ya, Iya, terus sign. ya nanti akan Objek. kita akan bahas ya. Oke. Nah, Siap Pak.
Ya, teman-teman, ini metode framing ini metode yang sekarang saya kenalin tuh metode yang paling sederhana. Nah, pertanyaannya gini, apakah metode framing itu bisa dilakukan oleh anak-anak di luar jurnalistik? Pertanyaannya. Ada yang mau jawab nggak? Anak-anak jurnalistik biasanya menggunakan framing karena yang menjadi objek kajiannya adalah berita. Ya, pertanyaannya, kalau Mbak Natasha itu anak apa? Prodi apa, Mbak Natasha? Public relation, Pak. Nah, PR. Pertanyaannya, PR bisa nggak dipakai? Bisa. Menggunakan framing? Bisa. Ya, bisa. Sangat bisa. Misalnya kita mau melihat berita-berita terkait sebuah instansi. Nah, berita-berita sebuah instansi itu kita lihat yang punya kaitan dengan citranya, citra perusahaannya. Boleh. Nah, itu sangat pas menggunakan framing, ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman pertanyaannya adalah mengaitkan antara framing dengan PR-nya itu yang kadang-kadang suka sulit. Kalau metode framing itu biasanya, oke, next ya, kita mulai. Oke. Perkenalan dulu nih. Oke. Iya. Nah, nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Ya, di lokasinya di Gading Serpong. Tapi biasanya saya juga kalau di Rupinkom itu saya sebagai apa istilahnya direkturnya lah, direktur Rumah Pintar Komunikasi. Jadi sebenarnya Rumah Pintar Komunikasi itu komunitas, ya. Jadi teman-teman yang punya masalah, susah banget lulusnya di skripsi gitu ya. Nah, biasanya kita diskusi, kenapa sih jadi masalah ya, termasuk Natasha gitu ya. Natasha kan mungkin nggak tahu ya, dapat informasi dari siapa sih Anda menghubungi saya? Bu Erna, Pak. Erna itu siapa? Saya malah nggak kenal. Dosen Esa Unggul. Tuh kan saya malah nggak kenal Bu Erna. Iya. Iya, jadi makanya kadang-kadang saya juga nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa. Saya akan kalau mungkin karena saya bikin buku ya, mungkin bikin buku jadi Iya, banyak mungkin, buku Bapak. ya mungkin karena itu jadi pada tahu itu. Saya sebenarnya nggak begitu kenal sama Bu Erna. Kalau di Esa Unggul ya, Esa Unggul ya. Iya, Pak. Dulu ada Pak Hidayat, Dr. Hidayat kenal? Enggak. Enggak ya. Saya kenalnya itu aja, tapi yang lain saya nggak kenal. Oke, nggak apa-apa. Ya, nah ini kalau mau berkenalan lebih jauh, Instagram saya Indiwan Seto Wahyu Official, Facebook saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Nah ini YouTube saya, channel YouTube saya Dosen Gaul Punya Cerita. Nah silakan kalau mau lihat-lihat lah apa sih yang dibikin di video Dosen Gaul Punya Cerita, silakan saja. Nah ini nomor Twitter dan WA saya ya. Oke. Nah ini mungkin Bu Erna ngelihatnya dari sini kali ya. Saya juga nggak kenal soalnya. Nah, ini buku saya yang saya tempatkan di Google Playbook. Jadi mungkin kalau dicari di buku-buku fisik udah nggak ada. Karena ini 2015 ya. Semiotika komunikasi itu 2018 yang biru yang paling akhir. Ya, kalau semiotika komunikasi yang tengah itu yang kedua itu tahun 2013 ya. Jadi yang ini edisi kedua, nah yang ini edisi ketiga yang biru ini yang ada birunya. Nah, di edisi kedua itu lebih banyak ke Charles Peirce sebenarnya. Natasha. Kalau yang di edisi ketiga lebih diutamakan yang penggunaan untuk semiotika Roland Barthes ya untuk film dan untuk iklan ya, tapi nggak apa-apa sih, nanti kita bisa diskusi. Oke, agenda hari ini adalah kita akan bicara tentang metode framing, kemudian secara khusus framing model Robert Emmons. Oke ya. Nah,
Kalau kita mau bertanya, apa sih metode framing itu? Jadi kalau di kepala Anda, apa yang Anda tahu tentang frame? Mungkin bisa ini, silakan. Natasha atau siapa nih? Silakan. Mungkin selain Mbak Natasha, ada Mbak Kirana, ada Mbak Cynthia, dan Mbak Seril. Coba Mbak Kirana, coba. Mbak Kirana dari mana nih? Halo, Mbak Kirana? Ya, saya dari dari Unpad, Ilmu Politik. Wih, Universitas Pajajaran. Iya, Pak. Ilmu politik. Kok bisa ini emang bikin framing juga? Ya saya pengen belajar aja sih, Pak. Karena ya. sangat bisa diaplikasikan ke ilmu politik juga. Ah, mantap. Jadi ini cuma metode ya, soal isinya bisa politik, bisa sosial, bisa ini. Ini metodenya. Kalau ilmu sosial sebenarnya bisa. Ya. Nah, yang menjadi ini adalah apa sih metode framing itu? Nah, kita akan bahas yang pertama ya. Oke. Jadi metode framing adalah proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Jadi kata kuncinya ada seleksi, ada sorotan, ada aspek khusus, dan media. Jadi kata kuncinya di media. Jadi kita kalau mau bikin mau metode framing, kita harus melihat media. Apa yang ada di media? Ya tentunya berita. Tentunya yang menjadi apa istilahnya, yang kita lihat adalah ada apa. Kenapa ini yang disorot? Ya, nanti ada contoh. Saya kasih contoh nanti. Nah, kemudian lalu kalau Robert Enman itu siapa sih? Nah, ini ya. Nah, jadi kalau framing Robert Enman ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat. Nah, ini dia menggunakan ini. Orangnya mungkin kalau mau kenalan, nah ini. Jadi dia adalah profesor ya. Profesor emeritus ya. Jadi dia bekerja di Media and Public Affairs dari Universitas George Washington. Sudah profesor ya. Ya, terus kemudian ini bukunya sangat banyak ya, termasuk yang framing ini. Nah, dan ini framing yang seperti ini memang sangat gampang dimanfaatkan kalau kita mau lihat bagaimana wartawan mengulik sebuah informasi. Ya. Nanti contohnya ada ya. Apalagi di era sekarang ini sangat kerasa bahwa wartawan kadang-kadang memelintir berita dan menekankan sesuatu yang sebenarnya perspektifnya berbeda. Jadi kalau boleh dibilang, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, enaknya nih Natas ya, kalau pakai framing, kita nggak perlu wawancara sama wartawannya. Nggak perlu. Kita nggak perlu wawancara dengan editornya. Nggak perlu. Tapi kita wajib melihat dari teksnya. Teksnya aja, jadi berita yang disampaikan oleh wartawan. Kita tidak perlu wawancara dengan pembuatnya. Nah, jadi kalau kita membuat framing, kita nggak harus misalnya gini, kita mau lihat berita-berita tentang Presiden Amerika di media Amerika misalnya. Kita bisa lakukan itu tanpa harus kita ke Amerika wawancara sama yang nulis. Wah, kalau itu yang terjadi, biayanya akan mahal banget. Jadi framing itu pendekatannya adalah kita melihat teksnya. Nah, ketika kita melihat teks itu nanti mau kita bisa lihat bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, ya, itu ya. Jadi cara pandang itulah atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan bahkan.
serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Ini buku dari Pak Erianto, ya, analisis framing, ya. Jadi, oke, sebagai contoh begini, saya cukup kaget ya, ketika siapa yang kecelakaan itu kemarin, siapa Bu moderator, Mbak moderator, siapa yang kecelakaan? Vanessa Angel, Pak. Nah, Vanessa Angel kecelakaan, tapi apa yang menjadi perspektif dari wartawan melihat kecelakaan itu? Sekarang semuanya perspektifnya bahwa sopirnya ugal-ugalan, sopirnya tukang ngebut, dan sopirnya itu ngantuk. Benar nggak? Iya, benar, Pak. Itu framing itu yang digiring. Kan kita nggak tahu apakah iya apa enggak. Tapi semua wartawan mengarahkan, wah ini harus dipidana nih supirnya, karena supirnya ngebut katanya. Terus buktinya tidak ada upaya mengerem. Ngelihat kan berita-berita yang ada di media sekarang ya. Bahkan adiknya siapa, si Bibi ya, adiknya Bibi itu marah gitu ya. Dia sudah membunuh kakak saya gitu katanya. Menarik, itu cara pandang atau perspektif media melihat itu. Tapi tahu nggak apa yang benar-benar ngelihat? Siapa yang ngelihat benar-benar terjadi? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya kan? Nggak ada. Tapi perspektif itu membawa seolah-olah, wah kalau gini gara-gara supirnya ini. Nah, sementara ada fakta bahwa supirnya sempat waktu dia ngebut, dia videoin waktu dia ngebut di jalan tol. Ya, pernah lihat nggak? Ada videonya? Pernah, Pak. Nah, jadi itu yang membuat orang akhirnya gara-gara itu, oh iya ya nih gara-gara si supirnya nih. Nah, itu framing. Itu framing atau perspektif yang diberikan oleh wartawan ketika melihat fakta tersebut. Ya. Oke. Jadi, kata kunci dari analisis framing adalah seleksi isu, pola penonjolan, dan menulis berita. Ya. Jadi, analisis framing berpusat pada produksi berita oleh media. Nah, penonjolan adalah merupakan sebuah produksi interaksi antara teks dan penerima. Maka kehadiran frame dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. Jadi, apapun yang terjadi mungkin nggak sama dengan apa yang ada di media. Karena tadi prosesnya ini. Ya. Jadi cara pandang atau perspektif wartawan itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil. Bagian mana yang ditonjolkan, bahkan dihilangkan. Ya. Nah, menarik sekali. Kemarin ada kan Presiden Jokowi sedang berada di luar negeri ya. Tahu ya? Iya, Pak. Terus ada foto yang sengaja dipotong, kemudian dipasang di sosial media. Pak Jokowi satu-satunya yang pakai masker. Sisanya pemimpin-pemimpin negara tidak pakai masker. Untuk pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi kok cuma sendirian gitu? Padahal foto itu potongan. Kalau dilebarin lagi, itu ada beberapa yang pakai masker. Artinya, itulah supaya ada penonjolan bahwa, wah Jokowi kok aneh ya. Yang lain pada nggak pakai masker, dia pakai masker. Itu perspektif, itu framing, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh wartawan memang seperti itu. Kadang-kadang bikin perspektif, ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian menggunakan framing, kita banyak-banyaklah melihat perspektif itu. Jadi melihat fakta, dilihat dari perspektifnya wartawan, ya. Bagian mana yang ditonjolkan, bagian mana yang dihilangkan. Kayak tadi ya, ketika nanti ada contoh deh, ada fotonya, nanti kita cari fotonya. Yang ditampilkan gimana, aslinya bagaimana. Contoh lagi, ini framing juga. Nikita Mirzani, dengerin nggak? Pernah lihat nggak? Yang dia dianggap melecehkan sholat, niat sholat. Ikutin nggak? Pernah lihat sih, Pak, tapi nggak terlalu ngikutin. Nah, coba Nikita Mirzani dianggap dia melecehkan Islam, melecehkan agama.
karena dia niatnya seolah-olah kayak ketawa-ketawa terus meremehkan gitu. Tapi kalau dilihat videonya nggak seperti itu. Video lengkapnya kalau Anda baca, Anda lihat itu nggak seperti itu. Bahkan dia bilang kalau mau sholat niatnya jangan kayak gini. Nah dia mencontohkan itu ya, jangan kayak gininya nggak dimasukin. Jadi yang dilihat seolah-olah Nikita Mirzani sengaja mengatakan itu. Padahal nih kalau mau sholat jangan seperti ini niatnya kayak orang atau dia gitu. Nah dia bilang ada beberapa ulama atau ustadz yang kadang-kadang kalau lagi khotbah atau lagi pidato gitu kadang-kadang ya jangan begini, apakah yang jangan begininya terus dia contohin cara baca yang nggak benar gitu, apakah itu dipotong kemudian seolah-olah itu yang dijadikan omongannya dari si ini ya, siapa omongannya dari orang yang hendak di frame gitu. Paham nggak teman-teman nih maksudnya? Paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Oke, nah lalu gimana? Nah ini kan kita bicara teknisnya kayak apa? Ya. Nah kalau bagus sih nanti kalau misalnya teman-teman ikutan lagi, coba bawa contoh skripsinya ya. Nanti kalau mungkin Natasha pada saat yang semiotika itu bawa contoh skripsinya biar kita diskusiin langsung ya, nggak apa-apa. Kalau ada bagus, nah tapi nggak apa-apa kalau nggak ada. Saya contohin gini. Katakanlah mau pakai Robert Enman. Apa yang harus dilakukan dulu? Yang pertama, kita cari dulu beritanya. Berita itu pastinya yang memperlihatkan framing. Misalnya ya, kalau framing itu biasanya di depan judulnya ada kata konstruksi. Ya, konstruksi pemberitaan Jokowi tidak menggunakan masker misalnya, kayak gitu. Atau konstruksi pemberitaan Nikita Mirzani yang melecehkan Islam, niat sholat misalnya, kayak gitu. Nah, ada kata konstruksi. Kenapa? Karena teori utama yang dipakai pada saat framing adalah konstruksi realitas sosial. Gitu ya. Kalau semiotika, teori utamanya apa, Natasha? Kalian saya tanya nih, apa-apa. Natasha. Wah, lagi nggak ada. Tadi tulisannya izin lagi di jalan, Pak, katanya. Oke. Ya, oke deh, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya, oke. Satu lagi yang dari Unpad udah bikin skripsi. Halo? Moderator? Ya, siapa namanya? Mbak Kirana. Mbak Kirana sudah bikin skripsi? Sedang, Pak. Kira-kira Anda mau ngangkat soal apa ya? Tentang petani kendang. Petani kendang, terus? Bagaimana media memberitakan isu tersebut tentang perjuangan mereka. Nah, itu bisa pakai framing tuh. Ya. Jadi iya, itu sangat bisa. Jadi pertama cari berita yang kontroversi. Ya. Jadi jangan berita yang biasa-biasa aja. Nah, dari berita yang kontroversial itu kemudian kita lihat, oh dikonstruksi kayak apa nih media. Media menggambarkan apa nih? Ya, tentang petani itu. Yang paling sering tuh ya, misalnya demo. Demo yang terjadi sekarang nih, demonya oleh siapa? Apakah oleh mahasiswa beneran? Apakah orang yang pakai jaket alma mater yang bisa diambil, bisa dipinjem? Ayo. Nah, ternyata di beberapa media itu ada foto atau video pada saat mereka sedang mengambil atau mengambil jaket-jaket alma mater yang warnanya macam-macam. Nah, kalau itu beneran terjadi, berarti konstruksi demo itu kayak apa? Lalu media menggambarkan kayak apa? Nah, beda sekali ketika saya masih ingat pada tahun 98 ya.
pada saat Soeharto masih kuasa, belum dimundurkan atau belum ditumbangkan oleh Orde Reformasi ya. Waktu itu saya lihat ya, kalau mahasiswa beneran demo itu mereka tidak takut, benar-benar tidak takut, dan tidak benar-benar dia dari pagi sampai sore ya nggak berubah, nggak perlu minta makan, nggak perlu minta dikasih uang kayak gitu ya. Bahkan dia bawa ini ya, dan waktu itu sangat ini ya, mereka sangat berpengaruh sehingga banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung. Tapi yang sekarang coba lihat, kalau demo-demo sekarang tuh ya cuman itu aja. Terus masyarakat juga cuek-cuek aja. Cuman cari sensasi gitu, kayak gitu. Apalagi orang-orang yang dibalik itu ada namanya Nenowarisman. Wah, kelihatan sekali bahwa ini ada kelompok-kelompok yang menunggangi demonstran itu ketika di istana, ya. Atau kelompok-kelompok dari yang sudah dilarang gitu ya, organisasi terlarang itu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi tadi ya, kalau kita mau menggunakan framing, kata kuncinya adalah seleksi isu. Isunya kita seleksi dulu, lihat seleksi isu. Terus ada pola penonjolannya dan menulis beritanya kayak apa. Nah, jadi analisis framing itu berpusat pada produksi berita oleh media. Penonjolan adalah merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima. Maka kehadiran frame dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak sebenarnya. Tapi kalau frame-nya berubah atau frame-nya tidak sama dengan kenyataan, ini baru masalah. Ya. Oke. Lalu kalau pakai model Edman, jadi semua berita itu kita kumpulkan ya. Misalnya gini. Misalnya petani itu Anda mau lihat di media apa? Mbak, itu? Yang petani di media apa aja yang mau dilihat? Di media mainstream, Pak. Oke. Nah, lihat media mainstream yang ada di Bandung misalnya. Itu lokasinya di mana? Lokasi petaninya di mana? Ada Pikiran Rakyat. Ya, terus? Terus ada Gala. Ya. Ada Gala ya. Nah, itu kalau Anda mengangkatnya di Bandung aja atau nasional? Di Jawa Barat aja atau di nasional? Untuk saat ini di Jawa Barat sih, Pak. Oh, di Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Barat mungkin Anda harus lihat dulu apakah jumlah beritanya banyak enggak. Jadi memang harusnya kalau mau bikin ini harus beritanya jangan cuma 1 atau 2, tapi cukup banyak. Nah, terus kemudian medianya juga jangan cuma 1. Kalau bisa tuh ya, ada media yang ideologinya berbeda. Contoh nih, katakanlah waktu pemilu ya kemarin ya, wah itu kalau berita-berita tentang pemilu kemarin, pemilu presiden, wah kita bisa tahu mana berita yang menguntungkan kelompok Jokowi, mana berita yang media yang menguntungkan kelompok Prabowo. Ada. Ya, kita cari tuh dengan berita yang sama, kita lihat media X ngomong apa, media Y ngomong apa. Nah, kemudian baru dilihat, baru kelihatan banget framingnya. Gitu ya. Jadi kalau cuma 1 nggak kelihatan, pasti nggak kelihatan. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup paling, Pak. Makasih ya, Pak, sarannya. Oke. Nah, terus kemudian kalau pakai framing kan kita sekarang bicara yang paling gampang. Framing itu dari mulai yang gampang sampai yang susah. Kalau Anda nanti pakai Robert Pankowski itu lebih ribet. Coba Anda googling deh. Model Pankowski framing itu ribet banget. Kalau bahasa
bahasa Sundanya riweuh. Banyak banget yang harus dilakukan. Ya. Nah, kalau framing pakai model Edman, seperti ini. Kebaca nggak? Tolong, kelihatan nggak ya? Kok masih kecil, Pak? Oh, aduh. Gimana caranya ya? Saya bacain aja deh ya. Yang pertama, kita melakukan define problem. Ada masalah apa? Aduh, saya nggak bisa kebaca ya. Mungkin di end slideshow dulu, Pak. End slideshow, coba. Gimana caranya nih? Yang di atas. Oke. Ya. Baru di-share pakai yang untuk presentasi. Di sebelah kanan, Pak, maaf. Kanan bawah, ya. Oke. Aduh, tadi kecil ya? Sorry ya. Iya, lumayan kecil, Pak. Oke, iya. Sama juga kecil. Apa deh ya, maaf ya. Nah, ini sebenarnya ini deh. Aslinya seperti ini. Robert Edman ya. Dia pertama define a specific problem. Jadi si Edman kalau dalam berita itu apa sih problem spesifik yang ada di situ? Ya. Contoh kalau tadi ngomongin petani, apa sih masalahnya dari petani nih? Apa gitu ya? Itu. Terus kemudian berikutnya yang kanan. Dia melihat, mencari ya, diagnose apa penyebab dari problem masalah itu? Apakah berita itu sudah menyampaikan? Misalnya ya, siapa yang dari Bandung tadi? Aduh, namanya lupa saya. Mbak Kirana. Halo? Ya, Pak. Nah, apa yang sebenarnya problem petani itu apa di sana? Ya, jadi mereka itu berkonflik dengan perusahaan pabrik semen di Kendang. Jadi intinya lahan mereka diambil begitu. Dan akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan begitu di atas gunungnya. Nah, itu define a specific problemnya itu Anda udah dapat nih. Nah, terus yang kedua, nah pada saat udah dapat ini, lalu biasanya dicari buktinya di mana. Nah, buktinya itu ada di berita. Jadi kan ada pemberitaan nih ya. Apakah pemberitaannya menggambarkan spesifik problem nggak di situ? Ya, jadi kita bisa lihat framingnya. Gini Kirana ya. Kalau ada media yang ngebela perusahaan dengan ngebela rakyat, pasti nulisnya beda. Bener nggak logikanya gitu? Cara politik kan begitu ya. Bener nggak? Iya, Pak, betul. Nah, kalau dia ngebelain perusahaan, tentunya problemnya bukan itu. Mungkin miskomunikasi problemnya, bukan soal itu. Misalnya ada tidak adanya kesamaan pendapat, terus bukannya tidak dilakukan tapi belum misalnya ada ganti rugi yang harusnya dibayar tapi belum dibayar. Nah, kalau dari yang mendukung perusahaan pasti bilangnya dia sedang diproses gitu. Nah, tapi yang kita lihat dari Edman yang ini ya, define a specific problem itu yang muncul di media ya. Jadi Mbak Kirana nggak perlu melihat lokasinya, tidak perlu wawancara sama orang-orang, sama petaninya, nggak perlu kalau menggunakan framing. Tapi cukup melihat dari media yang menggambarkan itu. Tadi katakanlah Galak nulisnya kayak apa, pikiran rakyat nulisnya kayak apa, define a specific problemnya gimana. Nah, kalau ternyata pikiran rakyat terlalu ngebelain ngebelain perusahaan, nah kita bisa kesimpulan, oh ternyata dia memang posisinya adalah pembela kepentingan perusahaan gitu ya. Nah, untuk define specific problem itu kemudian dicari itu ada di halaman berapa, di paragraf keberapa gitu. Kalau pakai framing munculnya di mana gitu. Nah, itu setiap satu berita harus 4 ini dijawab ya. Misalnya gini, untuk petani itu ada 10 berita misalnya. Misalnya kalau bagus sih ada 15 berita. Kalau ada 15 cukup deh untuk pakai ini. Sangat kelihatan framingnya. Akan sangat kelihatan. Ya. Terus
kemudian setelah melihat specific problem, yang kedua, kira-kira penyebabnya apa? Tadi kan Kirana udah bilang, penyebabnya merusak lingkungan, terus ada apa lagi tadi penyebabnya? Ada apa masalah kesehatan juga bagi masalah kesehatan masyarakat sekitar. Iya, tapi pertanyaannya itu harus muncul di medianya, di beritanya. Itu kalau pakai framing. Jadi kita nggak bisa, yang nggak ada di media nggak bisa kita diagnos sebagai penyebab masalah. Gitu ya. Kalau kita pakai framing, memang murni yang dimunculkan oleh media, Kirana. Jadi bukan yang ada di tengah masyarakat. Ya, nggak masalah. Ya, oke. Terus kemudian yang ketiga, make a moral judgment about the problem. Jadi apa moral judgment? Kira-kira apa ya istilah bahasa Indonesianya? Judgment moralnya, penghakiman moralnya oleh media. Nah, kalau si medianya bilang, wah ini sudah menyengsarakan rakyat, nah itu moral judgment-nya gitu. Makanya dilihat di media itu ada nggak moral judgment-nya. Kadang-kadang media nggak pakai ini, nggak ada. Oh, kita bisa curiga kalau dia pertama terlalu membelain perusahaan, terus tidak ada moral judgment, wah berarti ini memang dia framingnya dia sangat menyuarakan kepentingan perusahaan itu. Gitu. Walaupun media itu harusnya berdiri di tengah, benar nggak Kirana? Iya betul Pak. Iya. Nah, kemudian dari tipe yang keempat juga, apakah si media memberikan kira-kira jalan keluar atau remedies ya to the problem. Jadi apa solusinya dia kasih nggak di media itu? Misalnya gini, di medianya nulis gini, ya warga dan rakyat setempat termasuk juga para petinggi lingkungan di sana menyarankan adanya diskusi timbal balik yang serius antara perusahaan dengan masyarakat yang ditengahi oleh pihak lingkungan hidup misalnya. Nah, itu harus ada. Kalau nggak ada, kita akan kesimpulannya, wah ini jangan-jangan beritanya begitu. Ya, gitu sebenarnya. Sederhana itu. Makanya framing dari Robert Ehrman ini framing yang paling gampang. Gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana sih, tapi ini penting sekali ya. Define problem, ya, pendefinisian masalah. Bagaimana suatu peristiwa itu dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Ini ya. Jadi ketika kita lihat petani tadi, ini dilihat media melihatnya apa peristiwa itu? Sebagai apa? Sebagai masalah apa? Masalah lingkungan hidupkah? Masalah konflikkah? Masalah keuangankah? Ya, terus kemudian diagnos kausisnya. Memperkirakan masalah atau sumber masalah peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang berada dianggap sebagai penyebab masalah? Bisa aja penyebab masalahnya kebijakan pemerintah daerah yang mengizinkan perusahaan itu tetap berjalan, perizinannya boleh, padahal melanggar itu bisa aja. Tapi ini semuanya harus muncul di media ya, di teks ya. Jadi kalau Kirana mau ngambil itu harus ngelihatnya dari teks, bukan wawancara ya. Kalau pakai framing, paham ya, Kirana? Iya paham Pak. Jadi semuanya kalau framing itu bagaimana peristiwa, bagaimana realitas itu dilihat dari perspektif si media. Gitu ya. Kemudian juga nih, make moral judgment. Misalnya membuat keputusan moral apa? Ya, nilai moral apa yang disajikan oleh media untuk menjelaskan masalah.
Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Kalau misalnya medianya ngedukung, ya make moralnya apa? Ya, kalau dia tidak mendukung, apa make moralnya? Terus kemudian treatment recommendation atau tadi ya remedies gitu ya, menekankan penyelesaian masalah. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Apa jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Nah, ini yang harus dilakukan pada saat kita membuat sebuah framing model Robert Heinemann. Oke ya. Nah, mungkin itu aja sih sebenarnya, sederhana ya. Sorry, saya belum bisa nih, Mbak Claudia. Iya, Pak. Oke, sudah ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari siapa? Silakan. Mungkin dari saya dulu ya, Pak. Oke, ya. Ingin bertanya, untuk metode framing sendiri kan diambil dari perspektif berita yang dibuat oleh wartawan kan, Pak? Berarti Ya. untuk metode framing sendiri, apakah hanya bisa digunakan untuk analisa skripsi saja, Pak? Ataukah untuk menulis berita bisa menggunakan metode framing? Karena kalau dilihat kan metode framing sendiri, jatuhnya itu menurut saya, penangkapan saya itu dari pendapat-pendapat wartawan yang dituliskan di dalam berita. Ya. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, metode framing itu adalah metode penelitian, ya, yang melihat bagaimana wartawan menyajikan beritanya lewat perspektif apa, pakai perspektif atau sudut pandang apa. Jadi, memang sangat tergantung dengan yang namanya sudut pandang si wartawan. Jadi bukan untuk menulis berita sebenarnya. Nah, pertanyaannya itu bisa dipakai sebagai apa istilahnya, pisau analisis ya. Kalau kita mau melakukan framing gitu, kita akan melakukan analisis yang tepat untuk pemberitaan sesuatu. Kayak tadi kan Mbak Kirana Sulaiman kan bilang ada masalah nih di petani-petani itu. Lalu bagaimana kita melihatnya, bagaimana berita menggambarkan masalah tadi, gitu. Apalagi kalau orang politik, tentunya ada banyak nih ya perspektifnya ya, Mbak Kirana ya. Mau pakai perspektif apa sih nantinya skripsinya? Sebenarnya masih mikir, tapi di ilmu politik sendiri emang ada apa yang disebutnya metodologi tentang konstruktivisme. Iya. Jadi kalau itu paradigma konstruktivisme. Jadi paradigma konstruktivisme, jadi memang kita tidak berangkat dari teori tertentu, tapi ketika di lapangan, ya itu berita itu sebenarnya hasil dari konstruksi, dari olahan si wartawan melihat fakta, gitu ya. Jadi itu memang pakainya paradigmanya konstruktivis ya. Makanya biasanya teori pentingnya Mbak Kirana pakai yang namanya konstruksi realitas sosial. Ya, nanti cari deh. Ya, bisa, sebenarnya bisa sekali, apalagi ditambah dengan perspektif politik, itu akan lebih ini ya, akan lebih kena gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mungkin Mbak Kirana apakah ingin bertanya? Pak, saya mau nanya, gimana sih kita bisa bisa mencari tahu, memprediksi apakah media itu dibayar atau tidak ketika memberitakan suatu perspektif tertentu gitu, Pak? Ya, ini memang kita sangat sedih ya sebenarnya ya, bahwa tidak semua media itu
semua media itu berdiri di atas pilar-pilar kebenaran yang sama. Ya, ada media-media yang memang dibayar dan mau dibayar. Nah, itu kita akui deh, banyak berita-berita yang kok beritanya kayak gini ya, itu bisa juga terjadi. Tapi cara melihatnya adalah bagaimana cara pemberitaannya. Kita lihat. Kirana nih misalnya gini, udah tahu itu apa istilahnya pencemaran lingkungan gitu ya, tapi beritanya kok tidak ada ada sama sekali mengatakan bahwa itu ada pencemaran lingkungan, mengganggu lingkungan. Nah, kan kita perlu bertanya, dengan berita kayak gitu, logis nggak kalau ini wartawannya gimana sih? Gitu. Gitu. Jadi dari beritanya, kan nggak mungkin juga Mbak Kirana nanya sama wartawannya, Mas, kamu dibayar ya untuk, nggak mungkin, pasti dia jawabannya nggak akan mau ngaku. Tapi dengan berita tersebut, misalnya gini, udah beritanya tidak menonjolkan haknya petani misalnya. Petani-petaninya tidak diwawancarain, tidak dikasih tempat untuk bicara. Kan tadi ya, framing itu ada yang coba ditonjolkan, ada yang coba dihilangkan. Nah, yang parah kalau misalnya yang dicoba dihilangkan itu suara petani. Si petani nggak ada kesempatan bicara. Nah, itu yang bahaya. Nah, sementara yang diwawancarain pihak perusahaan aja, bahwa ini sudah tidak bahkan kalau perlu semacam kebenarannya nggak jelas juga, misalnya ternyata yang dilakukan perusahaan ini udah benar, sudah tidak melanggar karena ada sudah sebelumnya ada apa istilahnya kalau lingkungan tuh ada uji lingkungan tuh namanya AMDAL. Ya. Nah, udah ada AMDAL-nya nih. Nah, kan sekarang pertanyaannya, AMDAL-nya serius nggak dibikinnya, ya nggak? Gitu. Jadi ini menarik loh, sebenarnya bagus ini, Mbak, kalau bikin skripsi tentang itu, saya salut ini. Boleh aja ntar Anda, nanti saya sebagai pembimbing bayangan, nggak apa-apa. Nanti diskusi sama saya, boleh, ya. Nggak apa-apa. Silakan aja nanti kalau sudah mulai bikin skripsinya. Ini ada semester berapa, Kirana? Sebenarnya sih semester 5, Pak. Oh, masih 5. Udah disuruh sama dosen buat ya coba brainstorming, merancang. Oh, sempro ya? Baru seminar proposal ya? Baru proposal belum? Baru mau. Oh ya. Ya nanti akan ini ya, saya akan bantu deh kalau memang ini. Nanti besok juga kalau minggu depan tentang framing yang agak lebih sulit ya. Gameson dan Pankosiki. Kalau ini yang paling gampang, sebenarnya paling gampang. Kalau buat saya sih ini kalau bikin ini cepat. Ya, cuman ada 4. Tapi kalau yang pakai Gameson dan ini agak panjang. Ya minggu depan ditunggulah kehadirannya. Oke, kita ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya lagi, boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Boleh, Mbak Kirana. Ini Pak, kan analisis framing itu analisis teks ya Pak. Lalu hasilnya boleh nggak sih dianalisis dengan teori lain, misalnya teori kekuasaan gitu. Jadi penguasa memanfaatkan media untuk mencari dukungan publik begitu Pak. Asal bisa membuktikannya. Gimana cara buktinya? Beritanya misalnya, kalau media itu sebenarnya kan media itu sebenarnya independen ya. Tapi kalau misalnya gini, kok dalam media itu dia mencari narasumber dari pemerintah yang mendukung si perusahaan, nah itu perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai. Nggak apa-apa. Kalau perspektif politik sih boleh-boleh aja. Kalau menurut saya kan ini kan pakai perspektifnya politik ya. Nggak apa-apa. Boleh aja. Tapi itu nanti jangan kita kesimpulan sendiri, Kirana. Jangan lepas dari yang ditampilkan oleh media. Jadi kalau medianya di situ memang ada, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita jangan maksakan diri. Oke. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Oke, Mbak Claudia, udah jam 2. Udah kan? Mungkin nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Ya, boleh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Indiwan telah menyampaikan materi tentang metode framing. Mungkin saya rangkum sedikit ya.
terkait pelatihan hari ini, di mana metode framing sendiri adalah proses perseleksian dan penyorotan aspek-aspek khususnya sebuah realita oleh media. Salah satunya metode framing dilakukan oleh Robert Entman, di mana menurut Robert Entman sendiri, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang disajikan oleh wartawan. Kurang lebihnya seperti itu pelatihan hari ini terkait metode framing. Terima kasih Mbak Kirana dan Ibu Yoyo Wibowo yang sudah sampai akhir mengikuti webinar ini. Saya Claudia Sinta, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Kirana. Saya izin lagi ya. Oke.